Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1, kita akan membahas tentang pencatatan akuntansi manual. Untuk pencatatan akuntansi manual yang akan kita gunakan nanti pada saat kita mengaplikasikan di aplikasi Zahir Accounting versi 6. Nah, perlu diperhatikan untuk pencatatan akuntansi manual ini, yang dibutuhkan adalah yang pertama, informasi perusahaan, di mana informasi perusahaan ini akan memberikan informasi kepada pengguna bahwa perusahaan itu bergerak di bidang apa, kemudian nanti penjual pembeliannya seperti apa, dan apa saja yang akan kita gunakan nanti pada saat transaksi. Oke, di sini untuk informasi perusahaan yang akan kita gunakan nanti di pertemuan selanjutnya, itu adalah toko Kelontong Jaya adalah salah satu toko yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan kebutuhan pokok. Pada dasarnya, kegiatan bisnis yang terjadi adalah antara lain pembelian persediaan barang dagang, penjualan barang-barang kepada konsumen yang sebagian besar bersifat pembayaran langsung atau cash, proses hutang untuk pengambilan barang yang dibayar secara kredit sesuai tanggal perjanjian, dan juga transaksi-transaksi lainnya untuk proses operasional seperti pembayaran listrik dan gaji karyawan. Selanjutnya untuk data akuntansi keuangan, di sini sistem pencatatan transaksi akuntansi secara manual adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang dimana semua transaksi bersumber dari nota, faktur, dan sebagainya, catat dalam jurnal umum. Dipindahkan ke dalam buku besar, kemudian perancangan neraca saldo sebelum penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian, dan kemudian pembuatan neraca lajur yang dimana di dalamnya terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Jadi yang teman-teman butuhkan nanti data akuntansi keuangan yang akan kita aplikasikan di Zahir itu bersumber dari nota-nota, faktur-faktur yang didapat dari transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian nanti teman-teman setelah mendapatkan nota atau faktur dan bukti lainnya, bisa dicatat atau dibuat jurnal umumnya, kemudian dipindahkan ke buku besar, kemudian nanti setelah dibuatkan buku besar, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, setelah itu ada ayat jurnal penyesuaian dan nanti akan menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian, setelah itu akan dibuatkan neraca lajur, kemudian nanti akan menghasilkan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, dari hasil-hasil yang nanti telah dibuatkan itu bisa digunakan sebagai data master yang akan kita gunakan di dalam aplikasi Zahir. Nah, di sini kita bisa lihat laporan keuangan toko Kelontong Jaya periode 31 Desember 2021. Untuk saldo awal akun, ya di sini karena kemarin kita telah mengetahui bahwa di dalam Zahir itu ada setting untuk saldo awal, baik itu saldo awal akun, kemudian saldo awal piutang, saldo awal hutang, saldo awal persediaan. Nah, untuk mendapatkan saldo awal akun itu dari mana sih? Nah, untuk menentukan saldo awal akun itu dari neraca, ya. Di sini toko Kelontong Jaya, neraca untuk periode 31 Desember 2021 adalah ada aset dan kewajiban ya tentunya. Untuk aset di sini ada kas kecil, ada kas bank, piutang, piutang lain, persediaan makanan, persediaan minuman, pajak dibayar di muka, perlengkapan, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, bangunan, ada chiller, kemudian ada akumulasi penyusutan chiller. Jadi nanti teman-teman kan dari hasil
nota faktur dan jurnal umum buku besar dan yang lainnya, hasil akhirnya itu akan menghasilkan neraca. Ya, jadi saldo awal akun itu didapat dari neraca. Lalu selanjutnya ada saldo awal piutang, di mana saldo awal piutang itu berarti pelanggan ya, ada pelanggan, kemudian ada invoice-nya, nama pelanggannya siapa, jenis pelanggan siapa, kemudian saldo piutangnya. Jadi saldo piutangnya itu ini diambil dari biasanya di akhir periode ya. Pelanggan kita yang masih punya piutang ke kita itu siapa aja. Nanti dicantumkan di saldo awal piutang. Berikutnya ada saldo awal persediaan. Nah, untuk saldo awal persediaan itu dilihat dari persediaan terakhir ya, persediaan di akhir tahun misalnya. Di sini ada persediaan makanan, ada persediaan minuman dengan kodenya ada A001, A002, A003 sampai B002. Nanti di saldo awal persediaan itu pasti ada jumlahnya berapa, kemudian satuannya apa, lalu HPP-nya berapa, kemudian totalnya berapa. Nanti biasanya di saldo awal persediaan itu akan ditotalkan antara total persediaan makanan berapa, total persediaan minuman berapa, dan total keseluruhannya nanti berapa. Lalu ada saldo harta tetap ya. Saldo harta tetap ini berarti untuk kelompok harta tetap, ada tanah, misalnya ada bangunan, ada chiller, kemudian nama harta tetapnya apa, umur ekonomisnya berapa, misalnya di sini ada bangunan, nama harta tetapnya adalah bangunan, umur ekonomisnya 20 tahun, tanggal perolehannya tanggal berapa, ya harganya berapa, kemudian nilai residunya berapa. Nah, setelah kita menentukan saldo awal, baik itu saldo awal akun, saldo awal piutang, saldo awal hutang, kemudian ada saldo awal persediaan, ya. Selanjutnya ada data transaksi. Nah, di sini data transaksinya itu karena toko kelontong ini perusahaan dagang, ya, perusahaan dagang, berarti di sini kita mulai misalnya dari tanggal 2 Januari untuk transaksinya ada penjualan minuman dengan B002 5 dus secara tunai ya, karena tadi untuk penjualan dilakukan keseluruhannya hampir semua tunai senilai 510 kemudian kepada umum dengan nomor bukti PJ002. Nah, untuk detailnya seperti ini, ada tabel dengan kode B002. B002 itu nama barangnya adalah teh kotak 300 ml dengan HPP 96 ya. Kemudian harga jualnya 102. Lalu jumlahnya ada 5 dus. Maka totalnya untuk HPP ada 480.000, sedangkan untuk harga jual adalah 510.000. Nah, di tanggal 2 Januari juga masih terdapat penjualan beras secara kredit 6 pak senilai 450.000 kepada Ibu Eni dengan HPP 390 dan nomor buktinya adalah PJ001 ya. Berikutnya ada data tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari di sini ada 2 transaksi. Yang pertama ada pembelian persediaan minuman. Kemudian yang kedua ada penerimaan kas atas pembayaran piutang ya. Lalu tanggal 4 Januari ini ada pengeluaran kas atas pembayaran hutang ya ke toko Rangkuti dengan nomor invoice-nya INV 001 dan nomor buktinya adalah BKK 01. Lalu masih di tanggal 4 nih, di tanggal 4 ada banyak nih, ada 3, ada penjualan A001 ya. A001 itu adalah telur ayam di sini sebanyak 10 kg ya. Dengan
nilai 320.000, HPP-nya 300.000, nomor buktinya PJ003 dengan uang muka 100.000. Lalu di tanggal 4 berikutnya, retur, ada retur penjualan dari penjualan beras 1 pak senilai 75.000. Yang tadi di tanggal 2 Januari, penjualan di tanggal 2 Januari. Lalu masih di tanggal 4 ada penerimaan kas atas pembayaran piutang. Jadi untuk tanggal 4 ini kita punya 4 transaksi ya. Lalu berikutnya di tanggal 5 Januari pemilik menyetorkan untuk tambahan modal sebesar 10 juta dengan nomor bukti KM001. Kemudian masih di tanggal 5 ada pembelian persediaan A001. A001 itu adalah telur ayam secara kredit kepada toko Rangkuti sebanyak 15 kg dan nomor bukti PB002 dengan uang muka 150.000. Jadi untuk transaksinya di sini kita harus memberikan penjelasan dengan jelas ya nanti. Misalnya persediaan barangnya apa, kemudian secara kredit atau cash, kemudian dibelinya di toko mana, sebanyak berapa, nomor buktinya apa, kemudian uang mukanya berapa, kalau memang pakai uang muka. Jadi harus jelas untuk transaksinya. Biar nanti kita pada saat penginputan di aplikasi Zahirnya, itu sudah langsung tinggal memasukkan saja. Oke, berikutnya tanggal 10 Januari 2022 dibayarkan kepada toko Lilis untuk hutang dengan nomor invoice di NV002. Pembayaran menggunakan giro dengan nomor gironya GR001, kemudian jatuh tempo giro tanggal 28 Januari 2022, bukti nomor BKK06. Lalu tanggal 11 Januari 2022 ada penerimaan kas atas pembayaran piutang Bapak Syarif dengan bukti PJ003. Dengan invoice PJ003 dan nomor buktinya adalah BKM03. Lalu di tanggal 13 Januari itu ada pembelian persediaan lagi secara kredit ya dengan nomor bukti PB003. Jadi di sini nomor buktinya itu ada PB003, berarti PB itu misalnya kita bisa buatkan PB itu adalah untuk pembelian ya. Kemudian tanggal 14 Januari terjadi retur pembelian persediaan B001 kepada toko Rangkuti sebanyak 1 pak atas transaksi tanggal 13 Januari ya tadi. Di tanggal 13 ini kan kita beli ke toko Rangkuti ya. Kemudian nanti ada retur sebanyak 1 pak. Oke, selanjutnya tanggal 20 Januari ada penjualan secara tunai kepada Ibu Yuyu dengan nomor bukti PJ005. PJ itu adalah penjualan. Dengan rinciannya adalah kode barang A001, A002, A005 dengan totalnya adalah 1.195.000. Lalu tanggal 23 Januari 2022 penjualan telur ayam kepada umum sebanyak 5 kg dengan senilai 160.000 dengan HPP 150.000 dan nomor bukti PJ002. Lalu di tanggal 25 Januari 2022 ada pembayaran biaya listrik, air, telepon sebesar Rp200.000 dan pembayaran gaji karyawan senilai Rp1.500.000 dengan nomor bukti BKK04 untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, nomor bukti BKK05 untuk pembayaran gaji pegawai dengan pembayaran menggunakan kas kecil. Lalu di tanggal 28 Januari, nomor bukti BKK01 untuk pencairan giro tanggal 10 Januari 2022 dengan nomor gironya GR001 sejumlah Rp1.380.000 kepada toko Lilis. Lalu tanggal 30 Januari
transfer kas untuk kas kecil senilai 500.000 dengan nomor bukti TRF 01. Jadi untuk transaksinya di sini di sini dilakukan selama 1 bulan, ya, hanya bulan Januari saja yang akan kita aplikasikan nanti di Zahir. Setelah ada data transaksi, maka di sini buku besarnya, ya, berikut adalah rincian buku besar dari setiap akun pada toko Kelontong Jaya. Teman-teman mungkin udah belajar juga di mata kuliah akuntansi dasar dan praktik, ya, untuk pembuatan buku besar, jurnal umum, kemudian neraca saldo, neraca lajur, ya, kemudian laporan keuangannya, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Jadi untuk buku besar ini kan rincian, jadi teman-teman nanti bisa membuatkan buku besarnya. Untuk kas kecil, misalnya di sini tanggal bulan Januari, ya, di tanggal berapa aja yang menggunakan kas kecil. Ya, di sini ada di tanggal 25, ya, di tanggal 25 Januari dan 30 Januari. Nah, ini untuk Januari ada saldo awalnya, kas kecilnya tadi di neraca misalnya, ya, di neraca itu 1 juta. Kemudian biaya listriknya itu di pembayaran biaya listrik di kredit 200.000, jadi sisanya tinggal 800. Kemudian ada kas kecil, pengisian kas kecil dari tanggal 30, di tanggal 30 sebesar 500.000. Jadi untuk kas kecilnya itu ada saldonya 1.300.000. Kemudian ini untuk buku besar kas. Ya, jadi nanti kalau di buku besar itu semacam memfilter berdasarkan nama akun, ya, berdasarkan nama akun, baik itu pemasukan ataupun keluaran yang menggunakan akun kas. Misalnya di sini ada penjualan minuman, berarti itu pendapatan. Kalau pembelian minuman berarti keluaran, ya, di kredit. Kemudian ada pemasukan dari Bapak Syarif, kemudian pengeluaran kas untuk toko Rangkuti, kemudian ada pembayaran Ibu Eni, masukan, kemudian ada setoran pemilik, dan seterusnya. Nah, untuk buku besar di sini, tadi kas kecil, kas, kemudian ada bank, lalu ada piutang usaha, karena tadi ada transaksi pembayaran piutang, ya. Kemudian ada buku besar untuk akun persediaan makanan, ya. Persediaan makanan berarti hubungannya dengan penjualan atau pembelian, ya. Kemudian persediaan minuman juga sama, berarti di penjualan. Kalau di sini transaksinya baru penjualan saja, belum ada untuk pembelian minuman. Lalu ada uang muka penjualan. Tadi karena di transaksi itu ada penjualan yang menggunakan uang muka, ya. Jadi nanti masuknya ke akun uang muka penjualan. Berikutnya ada pajak dibayar di muka, karena di transaksi tadi tidak ada pembayaran untuk pajak, berarti di sini masih kosong. Untuk perlengkapan juga sama. Untuk tanah itu tadi kita ada di saldo awal harta tetap, ya, berarti di sini dimasukkan di keterangannya adalah saldo awal. Kemudian untuk bangunan juga sama, saldo awal sebesar 200 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan, kemudian untuk chiller juga sama. Lalu akumulasi penyusutan chiller juga sama, hanya saldo awal saja karena tidak ada transaksi untuk untuk data harta tetap. Kemudian ada hutang usaha. Untuk hutang usaha di sini saldo awalnya ada 2.700.000 rupiah. Kemudian ada pembelian, ya, dari pembelian itu 450.000 rupiah. Kemudian untuk di tanggal 13 ada pembelian juga sebesar 975.000. Lalu untuk retur di sini 75.000 rupiah. Untuk hutang gaji dan hutang pajak penjualan itu tidak ada datanya karena ditransaksi selama sebulan ini
di Januari 2022 itu tidak ada transaksinya. Lalu untuk hutang bank di sini hanya ada di saldo awal saja ya. Untuk modal pemilik di sini ada saldo awalnya sebesar Rp341.372.500. Kemudian di tanggal 5 Januari itu ada setoran pemilik sebesar 10 juta. Jadi saldonya akan bertambah menjadi Rp351.372.500. Nah, untuk prive pemilik di sini hanya ada saldo awal saja karena nggak ada transaksi untuk prive di bulan Januari. Untuk laba tahun berjalan juga sama, hanya ada saldo awal saja sebesar Rp14.540.000. Nah, kemudian untuk penjualan makanan, di sini kita ada 4 transaksi ya untuk penjualan makanan. Yang pertama di tanggal 2 ada penjualan makanan sebesar Rp390.000, kemudian di tanggal 4 ada penjualan makanan kepada Bapak Syarif, kemudian tanggal 20 kepada Ibu Yuyu, dan tanggal 23 itu pada penjualan umum. Lalu untuk penjualan minuman di sini hanya ada di transaksi tanggal 2 saja sebesar Rp390.000. Untuk potongan penjualan dan retur penjualan, tidak ada transaksi di bulan Januari, jadi masih kosong untuk buku besarnya. Nah, untuk HPP makanan, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 transaksi ya. Jadi, ada 7 transaksi, kemudian di HPP minuman ada 1 transaksi saja di tanggal 2 Januari. Lalu untuk potongan pembelian dan retur pembelian di sini kosong karena tidak ada transaksi di bulan Januari. Nah, untuk gaji karyawan ini ada di transaksi tanggal 25 Januari. Biaya gaji sebesar Rp1.500.000. Dan untuk penyusunan bangunan itu tidak ada di bulan Januari. Lalu untuk penyusunan chiller juga sama. Itu tidak ada catatan transaksinya. Jadi di buku besarnya juga masih 0 saldonya. Baik, mungkin untuk pertemuan kedua ini kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan 3 dengan menggunakan pencatatan manual ini ke dalam aplikasi Zahir versi 6.0. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.